Alhamdulillah sekarang saya berada di salah satu situs kota tua di Kota Majene, di belakang Masjid Lelekal Masir. Nah, sekarang ada juga teman-teman dari anak muda Majene yang lahir tahun 80-an, generasi Z. Jadi sudah bukan milenial, setelah milenial. Ini salah satunya Bang Imam. Ini pernah lihat dulu nih tempat ini? Ya pernah, karena kebetulan waktu SMP saya juga sering main di sini. Ini dulu masih lapangan tenis dan bangunan yang seperti ini banyak. Tapi setelah pembangunan masjid ini dihancurkan dan saya juga tidak tahu kemana lagi bangunan yang unik seperti ini. Tapi dulu tahu itu bahwa itu bangunan Belanda? Waktu SMP belum tahu, tapi saya suka modelnya karena model-model zaman penjajahan. Iya, jadi ternyata dulu ya menurut Imam, dan memang yang saya baca dan juga dari wawancara beberapa orang itu memang di sini bangunan Belanda dulu dan tinggal ini. Dan saya dengar ini adalah replika karena sebagian besar dulu itu waktu Masjid Lelekal Masir dibangun itu dihancurkan, diratakan dengan tanah dan dibuat replikanya. Dan ini teman-teman ya pemerhati kota tua, sambil naik sepeda kita keliling Kota Majene, mencari tahu tempat-tempat situs tua. Terus ini kaitannya juga nanti ada awal Januari rencana Gowes Marasa, jelajah virtual Kota Tua Majene. Nah, beberapa tempat itu akan didatangi. Iya. 1, 2, lagi. Nah, begini kondisi bagian dalam gedung ini. Ada beberapa kayu, sepertinya ini kayu bangunan lama yang disimpan, terus ada jendela juga. Ada beberapa ruangan. Nah, beberapa waktu lalu kita pertemuan dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Majene, ada wacana untuk menjadikan ini sebagai museum temporer untuk Kota Tua Majene, karena sampai saat ini belum ada tempat khusus yang memamerkan koleksi, misalnya foto, artefak-artefak yang berkaitan dengan Kota Tua Majene. Jadi pemerhati Majene Kota Tua mengusulkan untuk dijadikan ini museum. Dan ini kan juga tidak kalau saya lihat isinya tidak ada tidak digunakan. Jadi mudah-mudahan pihak Kabupaten Majene bisa memfasilitasi adanya museum khusus Majene Kota Tua, meskipun itu semacam temporer dulu atau sementara. Sekarang kami akan menuju tempat lain, rencana di kompleks rumah jabatan Bupati Majene yang juga adalah dulunya adalah rumah asisten residen Afdeling Mandar. Sekarang ini di depan rumah jabatan Bupati Majene, dulunya adalah pesanggerahan. Di depannya itu ada 2 meriam. Kalau meriam ini digunakan sebelum abad ke-19, karena teknologi ini kan kalau lihat ini teknologi lama. Dan memang dulu orang-orang Eropa atau beberapa kerajaan di Mandar sudah menggunakan. Setidaknya ada 4 meriam yang ada di Kota Majene, 2 di sini, 2 di depan rumah jabatan Wakil Bupati Majene di dekat Taman Kota.
Jadi tadi musangnya semen deh, Iya. dikira semen. Ini besi ini butuh. Itu saja yang di depan rumah wakil apa? Rujab wakil Bupati Majene tidak bisa diangkat naik. Jadi dia itu sudah dibuatkan begini. Tapi tidak naik karena berat sekali. Itu harus butuh mungkin katrol atau forklift untuk mengangkat karena memang sangat berat ini baja tua. Jadi bangunan-bangunannya adalah bangunan Belanda cuma sudah mengalami renovasi terus atau tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Tapi di beberapa bagian masih bisa. Nanti bersama teman-teman ini kita akan menyaksikan beberapa situs atau tinggalan Majene Kota Tua di kompleks rumah jabatan. Waktu anak-anak sering kesini juga. Iya, sangat sering. Dulu mana banyak di sini rusa. Rusa, Iya, rusa. Di sini kemarin waktu SMP ada sekitar 3 sampai 4 rusa. Bahasa Mandarnya rusa apa? Jonga di? Ya, jonga. Betul. Makanya kalau anak R tambah uru, S tambah sa, jawabnya jonga. Ya. Oke, kita ke sana. Nah, sekarang kami berada di belakang kompleks rumah jabatan Bupati Majene, Sanggerahan. Jadi ada 3 bangunan utama di sini. 2 ini adalah bangunan lama yang sudah mengalami modifikasi, tapi di beberapa bagian itu masih kelihatan itu adalah bangunan tua. Nah, kami menuju ke bak air. Ini bak air. Wih. Ya. Ya. Ini bak air adalah peninggalan kolonial Belanda juga. Dilihat dari desainnya yang bergaya Art Deco, kira-kira begitu. Tapi sekarang kayaknya sudah tidak berfungsi. Ini apa? Bak air. Ya, bagaimana Imam ini yang sering main petak umpet di sini? Waktu dulu, waktu masih SMP, saya kira ini, jujur saya kira ini apa, mercusuar. Mercusuar ya. Saya kira karena bilang apa? Karena kan ini masih kosong ini kemarin, masih kosong jadi cuma ada ini. Jadi saya kira mercusuar. Pas saya tanya sama orang di sini, oh bak air. Bak air. Tapi kapan tahu ini bahwa ini anu Belanda? Pada SMA. SMA. Karena kan kebetulan teman juga di sini. Iya. SMA. Jadi kemarin saya kira. Kita juga ada cerita-cerita keramat. Ah ya, itu pohon di sana. Kenapa itu pohon? Pohon di sana katanya kenapa tidak pernah ditebang? Katanya sedikit angker, saya tidak tahu bagaimana ceritanya. Makanya waktu SMP tidak pernah main ke sana-sana, lalu di sini atau ke sini main sembunyi-sembunyi. Makaleng istilahnya kalau orang di sini. Oh baik, bak air ini digunakan dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ini kita tidak tahu, yang jelas ini buatan Belanda. Untuk menampung air kan biasanya memang rumah jabatan pejabat toh, asisten presiden tinggal di sini. Nah, harus ada begini untuk ya kayak apa namanya? Untuk air mandi. Terus air. di sana itu, ayo kita ke sana. Ada kayak apa ya? Kolam air mancur. Jadi ada foto yang memperlihatkan, itu foto tahun 30-an yang latar belakangnya itu laut. Ya, ini Teluk Majene. Terus di foto itu ada kelihatan air mancur, nanti bisa kita lihat di dalam buku Majene Kota Tua. Nah, ini kita mau lihat apakah betul ada jejak kolam air mancur di tempat ini. Apa tergores kulitnya dulu? Ada di situ? Sama. Itu apa itu minta ya? Apa? Bundar nih. Apa itu? Iya. Apa itu? Oh iya, bundar ini. Kolam. Kolam? Iya. Ini bundar loh. Ya, ini Mai. Jadi di sini ini kelihatan ada apa ya? Tembok, konstruksi. Jadi coba bukaan itu. Halaman berapa nih, Kak? Coba buka. Oh, nih. Situs.
Oh, ini. Jadi ini kan kelihatan tuh, ini kan Teluk Majene, ini air mancur. Jadi ini dulu adalah bagian belakang. Ya ini memang belakangnya tuh. Asisten residen. Berarti rasanya deh dulu di anu kak deh. Maksudnya karena kan kemarin biasa di sini tapi udah ku tahu kalau air mancur ini. Dulu ini kan jalanan raya, Iya, jalanan ini. jalanan. Nanti kita ke sana ada pintu gerbang yang menghubungkan ini dengan ini. Ini kan apa kuburan dia? Ondongan tuh? Ya undungan. Perkampungan Ondongan dengan ini. Maunya ini nyari kembali. Bersihkan. Iya. Bagus sebenarnya hanya. Bagaimana lagi ya? Masalahnya kan. Ini keren banyak. Maunya bagus sebenarnya iya. Cagar budaya kawasan cagar budaya yang tata ruang tata sosial atau dasar dari setiap orang fungsi ini. Nah, di sini ini ada apa ya? Ini bisa dilihat. Ini sepertinya tugu. Tugu. Nah, waktu saya ternyata ini adalah salah satu bagian dari pintu gerbang. Jadi itu dibuktikan. Ini kan kelihatan. Ini ada bekas engsel. Lihat. Oh iya. Iya, diambil besinya karena katanya itu bagus untuk buat parang. Jadi katanya itu ada dulu di sini pasangannya. Jadi ini di sini adalah jalan dulu ini menghubungkan kampung Ondongan, kan Ondongan di sana. Jadi biasa lewat bendi apa semua lewat di sini. Jadi semacam batas antara masuk kompleks punya residen. Presiden baru. Iya, jadi katanya pintu ini kan pintu gerbang ini adalah jalanan. Karena kan ada tuh jalan di bawah sini kak. Jalan ini di bawah kak, yang ini belok kanan. Iya kan. Berarti tembus ke sana kak deh. Iya. Di Ulu ya. Oh iya. Jadi kan dulu ini belum ada kampung di bawah yang di Pangaliali toh. Iya. Tapi kalau Ondongan sudah ada. Tanaman dan Cilandak Jadi sekitarnya. ini adalah salah satu peninggalan kolonial Belanda. Tidak jauh dari SMP 1 Majene, kita akan menuju situs pemakaman Eropa atau pemakaman Belanda yang terletak di atas perbukitan. Adapun SMP 1 di sini itu kurang lebih 50 meter. Kita akan naik sama teman-teman. Ada beberapa jalur.
mana lebih spesifik? Pak Leo? Balik di sana kau. Masih Pangadali nih. Pangali ya. Jadi 7 Desember tuh ada 31. 7 Desember 31. 1931. Sekarang tanggal berapa? Sekarang 15 Desember 17 Desember ya 2020. Jadi berapa puluh tahun yang lalu dimakamkan. Ini adalah salah satu makam. Terus masih ada beberapa, misalnya ini. Nah, selain orang Eropa juga dimakamkan beberapa keluarga atau pegawai Belanda yang umumnya adalah dari Maluku atau Sulawesi Utara seperti ini. Rumiap lah, jelas berapa tahun berapa ini. Ada beberapa ini. Herus Janet Angela Wicherspoon 1912, lahir 1912, meninggal 1913. Ini Del Pandegirot. Janet Angel. Pertimbangannya sekitar sini. Marta. Oh, Marta. Kayaknya orang ini orang Maluku nih mungkin. Marta foto tahun berapa itu? 79 baru. 9 baru ini. Ini itu kuburan besar di sana, Kak. Orang Sulawesi. Iya. Tumbuh sendiri nih. Tidak apa-apa. Nih. 1, 2, 3. Insyaallah. Terakhir. Tadi halaman berapa? Belakang. Ini dia. Tuh kan? Ini sama ini. Kiras, Janet Angela. Bicara. Apa ini? Bon, lahir Is November 1912. Wih, Wow. terus meninggal tahun. 19 Muda. 1913. 1 tahun. Anak-anak. Iya. Iya. Anak-anak. Iya. Mungkin dia anak bangsawan atau apa, mungkin jadi makamnya gede gini. Iya, jadi mungkin dia anaknya asisten presiden atau apa tuh yang pejabat-pejabat kolonial Belanda. Ini kayaknya batunya juga. Coba deh. Batunya. Yang Dia kayak ini marmer. ya. Beda pemilihan Pangandaran yang satu. Oh. Ternyata ini rumah. Sudah selalu kan di rumah sakit ada. Rumah sakit. Ya. Yang musim itu, Pak. Ya, museum. Kemudian kantor pembantu gubernur. Yang apa Di sekarang rumah jabatan bupati, wakil bupati. Oh, Ya. sampingan Pak dia sama Lewang. Ya, persis itu. Ya, di samping Semeliwang itu. Yang pesanggerahan Ya, yang Pesanggerahan itu. Banyak-banyak di situ ada bangunan Belanda. Belanda. Ya. Termasuk kuburannya itu di atas banyak. Oh, yang di ini Pak dia? Ya, kuburan Belanda. Ini yang cukup lama itu Belanda di sini baru di Seperti sini. dulu ini Om, berapa rumah dulu ini Om yang model rumah begini Om ya? Yang begini. Iya, termasuk rumah tak Om, berapa model rumah Om? Satu kompleks ini ke sana. Iya, satu kompleks ke sana ini. Model zaman Belanda. Model Riolo. Ya. Kompleks apa dulu Pak dia? Ya. Kompleks apa dulu? Perumahan. Iya, perumahan kantor pegawai. Pegawai Pemda. Pemda Majene ya. Langsung di sana toh? Kami tiba di kantor Bapeda Majene. Dulunya ini adalah bagian dari rumah sakit yang ada di atas yang sekarang ya museum, nanti kami ke sana juga. Ini sudah bukan bangunan asli, tapi menurut informasi dulu di sini adalah kayak rumah sakit bersalin, Marendeng. Jadi, khusus untuk melahirkan di sini. Dan di atas itu yang pernah jadi semacam mes tentara, itu pernah dijadikan sebagai rumah sakit jiwa di sebelah atas yang di
dekat puncak Salabose. Ini yang rumah sakit jiwa ini. Ini rumah sakit jiwa yang di atas. Ini sekarang di sini. Bukan bangunan. Ya kakak saya yang pertama lahir di rumah sakit Marendeng. Sini. Iya. Kakak saya yang pertama karena kan dia kelahir KTP-nya Majene. Terus saya tanya lahir di mana? Rumah sakit Marendeng. Oke. Tahun berapa lahir kakaknya? 86. Jadi sampai kurang lebih 30 tahun lalu ini masih difungsikan sebagai tempat bersalin. Kakek saya yang pernah dirawat di sini, saya masih kalau tidak salah berusia 10 tahun. Saya ingat dirawat di sini di rumah sakit di Museum Majene. Sekarang kita menuju ke Museum Majene, Museum Mandar. Ayo. Ini kita sekarang menuju Museum Mandar Majene yang dulunya adalah rumah sakit Boyat Tomonge. Di sini ada tangga yang menghubungkan jalan raya dengan museum. Nah, ini kemarin yang mes sekaligus rumah apa? Di halaman Museum Mandar Majene sini tertulis bangunan kolonial ex rumah sakit umum Majene. Jadi ini adalah setahu saya bangunan peninggalan kolonial Belanda yang masih terawat, terus bentuknya masih original, yang diperbaiki cuma bagian atap, terus beberapa bagian di dalam adalah ini. Museum Mandar dulu berfungsi sebagai rumah sakit. Jadi ini kelihatan jelas arsitektur Belanda. Salah satu cirinya itu penggunaan model batu bata itu. Batu batanya itu tidak diplister. Saya ada pernah baca referensi itu, salah satu khas dari kan ada beberapa arsitek Belanda yang berperan dalam pembangunan beberapa bangunan kolonial Belanda di Indonesia. Nah, saya lupa siapa nama arsiteknya. Ciri khas arsitek itu ini batu batanya itu tidak dibungkus atau tidak dilapisi dengan plister. Berdiri aja. Tidak semua nih. Ini spot andalan untuk besar. Nah, sekarang kita di bangunan ini kan bangunan rumah sakit. Terus di sini ini kan museum jadi beberapa koleksi di sini, banyak model-model perahu, sepeda tua. Cuma lo bilang gini, ada di sini alat lengkap tradisional nelayan. Nah, yang menarik di tempat ini nanti bisa dilihat di buku. Di salah satu foto tua tentang Majene itu ada foto Dr. Kaiser bersama. Nah, ada foto dia duduk di meja kerjanya. Nah, setelah dicari-cari kira-kira dia berpose di mana. Nah, kemungkinan besar di dalam karena ada di foto itu ada bagian tiang yang menonjol keluar. Nah, ini ini adalah Dr. Kaiser. Ini kan kelihatan ada ini. Oh iya, iya. Ini ada di dinding itu bagian menonjol yang tiang. Setelah kita cek dibandingkan semua ruangan ini maupun di sana, yang cuma ada bagian begininya itu di dalam sini. Oh ini? Dalam sini. Jadi coba ini terbuka bisa kita cek. Jadi kemungkinan besar tempat meja kerjanya Dr. Kaiser ini adalah di dalam sini. Karena ya ada semacam ini tuh begini.
Warga yang menonjol dia duduk di situ. Karena di tempat lain dibangunin nggak ada. Nggak ada. Cuma di sini. Oh, cuma di sini di Masih tua, ini kelihatan tempat kabel listrik. Ya. Kabel listrik ke situ. Dulu pertama kali ke sini kapan? Tahun berapa? Kalau saya SMP kelas 1. Dalam rangka? Dalam rangka itu kemarin SMP kunjungan sejarah. Kunjungan sejarah. Tapi setelah itu ketagihan ya sering kesini. Saya 2016. Masih SMA, SMP. Pas baru masuk kuliah. Kuliah. Nanti? Saya 2015. Berarti saya kemarin waktu kesini masih catnya warna hijau ini, masih ada cat warna hijau dindingnya semua. Sama kayak bangunannya. Ada tulisnya. Ada orang. Tapi setelah itu nanti ke dalam. Kalau kita dalam. Hutan dalam. Dan banyak perang. Sana Dendongan. Yang pate itu di atasnya itu kubur raja-raja. Raja di bawahnya itu dulu itu waktu belum dibangun masih jalan begini. Belum dibangun. Setelah dibangun ya bagus jalanannya dan Dendongan. Dulu itu masih ya jalan batu-batu. Pasrah saja. Ada SMP lewat. Penjelajah. Nah, ini dari kawasan rumah sakit Tua Majene yang sekarang jadi berfungsi sebagai museum. Bisa kita lihat bagian kota Majene. Dari sini kelihatan dengan jelas ondongan di atas makam raja-raja kerajaan Banggai. Terus itu di sana Masjid Ilaikal Masir. Tadi kita di sana di Sanggerahan, kompleks rumah jabatan Bupati Majene. Terus di seberang ini itu makam Belanda. Di bawah ini Bapeda yang rumah sakit Marendeng, rumah sakit bersalin Marendeng. Nah, dari sini kita akan turun ke bawah sini, Tangsi Militer Belanda. Ini kalau ditarik garis lurus, pantai itu cuma tidak sampai 200 meter. Taman kota. Di situ ada Tangsi Militer Belanda. Terus di sebelah timur kalau tidak salah beberapa bangunan tua seperti kantor pos dan terminal juga adalah tempat yang dulunya katanya itu sebagai gudang kopra. Tidak ada begini. Pak ini dulu ya sampai di sini sebenarnya karena pelebaran itu yang pemasangan tanggul. Jadi ada nih kayak undang. Nah, sekarang berada di Taman Kota Majene, di pantai ikonik di Kota Majene. Di tempat ini ada banyak situs peninggalan kolonial Belanda. Salah satunya adalah ini Tangsi Militer yang sekarang jadi kompi senjata Makassar 721. Terus tadi ini lihat kan ini ada foto pantai Teluk Majene, ini kelihatan ondongan. Itu ondongan di sana. Jadi, inilah kondisi pantai Majene tahun 30-an. Pantai masih landai. Terus ini kayaknya ini Tangsi Militer ini. Lihat. Ini. Itu. Oh ini. Terus kondisi sekarang ya seperti ini. Jadi di sini terus disampaikan tadi bahwa yang menurut informasi dan beberapa informan bahwa gedung Asamaliwang tidak di sana. Dulunya adalah kantor Bupati Majene yang lama. Nah, di sampingnya itu juga masih bangunan kolonial Belanda yang dijadikan rumah jabatan wakil Bupati Majene. Lalu di sana kita akan ke sana juga nanti ada beberapa rumah warga yang dulunya diisi oleh staf pemerintahan Afdeling Mandar yang sekarang ditempati dokter anak, terus kantor pos Majene juga
sama apa ya? Pokoknya ada sekitar 4-5 rumah di sana yang sebagian besar sudah tidak sesuai aslinya. Sekarang kita masuk ke rumah Wakil Bupati Majene, rumah dinas. Dibikinkan baru tapi tidak kuat ya. Butuh apa ini, butuh alat berat. Mau diangkat sama kan? Jadi meskipun sebagian besar atau sudah ada yang diganti, tapi beberapa bagian itu masih bercirikan bahwa ini adalah bangunan kolonial. Nah tadi dari sana dari rumah jabatan Wakil Bupati Majene terus Asta Malehuan. Nah di sini adalah rumah Profesor almarhum Profesor Darmawan Masud. Beberapa hari yang lalu kami sempat diskusi dengan Pak Profesor Gufron, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat. Beliau bercerita bahwa di belakang rumah orang tuanya itu apa ya, sumur ya. Ada semacam sumur, orang mandi-mandi dulu. Katanya itu di sini ini air laut kalau pasang itu sampai kawasan di sini. Karena memang ini kalau kita lihat foto, memang ini dulu adalah laut. Setelah direklamasi jadi lebar seperti ini. Waktu saya ke sini kurang lebih 20 tahun lalu, saya pernah wawancarai Profesor Darmawan di sini. Itu kediamannya masih bergaya Belanda. Ini sudah dirubah. Tidak ada lagi yang berciri bangunan Belanda di situ. Kita jalan ke sana. Nah, kita akan ke arah sana, kantor pos, apa semua, dan rumah dokter anak itu masih memperlihatkan bangunan kolonial. Kita melintasi kawasan yang jalan kurang lebih 200 meter ini banyak situs kolonial Belanda. Seperti ini yang sebelah kiri, ini kan masih kelihatan. Sepertinya ini rumah ini ya masih relatif terjaga arsitekturnya dibanding yang lain. Terus yang ini sudah berubah. Nah, salah satu ciri bangunan Belanda itu adalah ada koridor di samping rumahnya yang menghubungkan bagian belakang dengan depan. Ini dokter anak. Siapa namanya? Terus di terminal ini tadi informasinya dulu ada Jakarta Koordinat. Yang pernah saya dengar juga gudang kopra. Nah ini kantor Majene. Juga adalah bangunan Belanda, kolonial Belanda masih kelihatan. Tapi sebagian sudah rusak, bagian atas beberapa dinding jendela fondasi sepertinya masih asli. Demikian jelajah hari ini, kita naik sepeda di Kota Majene, mendatangi beberapa situs Majene Kota Tua. Sebenarnya masih banyak beberapa tempat, cuma ya karena sudah
digantikan bangunan baru di situ, jadi harus kuat informasi baru kami bisa catat sebagai sebuah peninggalan. Misalnya itu katanya ini ada juga di sini ya. Katanya pernah ada wisma. Oh iya, ada di sini. Wisma sini, di sini juga ya. Terus di beberapa meter di sana itu rumah Pak Bicara Banggai. Beliau mobil pertama aja itu di sana. Yang ini sudut atau? Yang di sudut. Rumahnya yang di beda. Di beda, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Majene. Terus di sini gudang kopra, pelabuhan. Jadi memang Majene memiliki banyak situs sehingga untuk menjadi sebuah kawasan kota tua itu sangat layak. Tinggal bagaimana kita melakukan inventarisasi terus upaya pelestarian. Demikian dari kami berempat, Saudara Imam, Ya, siap. Mbak Yuni sama Salim. Muslim. Terima kasih atas dukungannya. Sampai ketemu di Goes Jelajah Virtual Kota Tua Majene awal Januari 2021. Mantap. Siapa dulu nih? Ya, ini. Alhamdulillah hari ini senang banget karena saya keliling di hampir setiap situs cagar budaya dan beberapa tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh Belanda, termasuk tadi yang saya suka sekali itu meriamnya. Nah, karena di pikiran saya kalau mungkin masyarakat sini bisa jadi ya ada yang mungkin menjualnya dan ternyata masih ada sampai saat ini. Kalau saya pribadi kan saya asli, maksudnya saya besar di sini, SD SMP di sini, bahkan sampai SMA sampai sekarang tuh. Waktu di kantor bupati itu kayak saya flashback ke masa lalu, tapi ada perubahan. Kayak saya kembali ke tempat selalu saya bermain, oh ternyata begini, tapi setelah perubahan, setelah pembangunan, dan ya saya lihat, wah kayak mau kembali ke masa lalu tidak mau besar. Karena istilahnya masa kecil yang sangat luar biasa. Kayak meriam-meriam itu kan dulu waktu masih SMP ya, kita anak-anak biasa dinaiki kasih kayak alat kuda begitu. Tapi ya luar biasa kayak ekspedisi Majene Kota Tua. Alhamdulillah luar biasa perjalanan mulai dari siang tadi ini sampai sore kita jalan-jalan menjelang kita lihat prasejarah zaman-zaman Majene dulu ya, itu cukup mengesan buat kita pribadi bahwa kota Majene dulu itu cukup lumayan baik. Kemudian waktu kecil saya itu saya sering ke situ di Ondongan dan jalan main kalau hujan main sama teman-teman, kehujanan main bola Itu sekian. Terima kasih.